Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Anak-anakku, kita melanjutkan materi yang sebelumnya. Sekarang dalil yang keempat, yaitu al-qiyas. Apa itu qiyas? Kita tarik ke bawah langsung. Di sini ada catatan kaki. Dikatakan di sini al-qiyasu ma'nahu fil lughatil arabiyyah at-taqdir lisyai'i bima yumathiluhu. Qiyas itu artinya secara bahasa, jadi dalam bahasa Arab artinya secara bahasa adalah at-taqdiru lisyai'i, memperkirakan terhadap sesuatu, bima yumathiluhu, dengan sesuatu atau dengan hal yang serupa. Yuqalu, contohnya adalah qasat thawbu bil mitri, mengukur baju bil mitri, dengan meter. Mengukur, memperkirakan, ya. At-taqdiru, memperkirakan, at-thawbu, pakaian itu, bil mitri, dengan meteran. Ai qaddara ajza'uhu bihi, jadi memperkirakan ukurannya, bagian-bagiannya itu seperti apa. Wa yutlaqu al-qiyasu ala at-taswiyah, dan qiyas sendiri terkadang juga diartikan terhadap persamaan atau kesamaan. Li'anna taqdiru syai'i bima yumathiluhu taswiyatun bainahuma, karena memperkirakan sesuatu bima yumathiluhu, dengan hal yang serupa, taswiyatun adalah menyamakan atau kesamaan, bainahuma, antara keduanya. Wa minhu, dan diantaranya, fulan, seseorang itu, la yuqasu, tidak dibandingkan atau tidak sama, bifulanin, dengan fulan yang satunya, ai la yusawi bihi, artinya tidak sama. Oke, kita masuk langsung ke inti pembahasan. Yang pertama di sini nanti ada ta'rif atau definisi, kemudian ada hujjiyah, yaitu ini kehujahan atau argumentatifnya seperti apa. Arkanuhu, rukun-rukunnya apa saja, ada al-aslu wal far'u wa hukmul asli wa illatul hukmi. Jadi rukunnya ada 4, ada asal, ada fara', ada hukum asal, dan ada illah hukum. Apa itu asal, apa itu fara', nanti kita bahas. Kita lanjutkan. Ta'rifuhu, jadi yang pertama adalah ta'rif atau definisi. Kalau tadi secara bahasa, maka yang sekarang adalah secara istilah. Al-qiyasu, qiyas itu fi istilahil usuliyin, menurut istilahnya ahli usul, huwa adalah ilhaqu waqi'atin la nassa ala hukmiha biwaqi'atin warada nassun bihukmiha fil hukmi alladhi warada bihin nass litasawi alwaqi'ataini fi illati hadzal hukmi. Ilhaqu waqi'atin, menyamakan atau menyandingkan, waqi'atin, satu peristiwa, la nassa ala hukmiha, di mana tidak ada nas atau tidak ada dalil mengenai hukumnya. Ilhaq dengan apa? Waqi'atin, dengan peristiwa yang lain, yang bagaimana? Warada nassun bihukmiha, ada nas, ada dalil tentang hukumnya. Fil hukmil ladzi warada bihin nas. Jadi fi hukmiha itu penjelasannya adalah fil hukmil ladzi warada bihin nas, di dalam hukum yang ada nasnya. Litasawi alwaqi'atain, karena kesamaan atau keserupaan dua peristiwa, fi illati hadzal hukmi, sama apanya? Illahnya. Illati hadzal hukm, atau bahasa sederhananya sebab atau alasan, ya. Jadi qiyas itu adalah menyandingkan, membandingkan dua peristiwa yang sama, yang serupa,
Tetapi yang satu tidak ada dalilnya, yang satu ada dalilnya. Dalil apa? Dalil hukum. Oke, kita lanjutkan biar lebih jelas. Fa idza dalla nassun ala hukmin fi waqi'atin, maka ketika ada satu nas yang menunjukkan terhadap hukum suatu peristiwa, wa 'arifat illatu hadzal hukm bi tariqin min at-turuq allati ta'rifu biha ilal ahkami, dan diketahui illah hukum ini dengan satu dari beberapa teori atau metode yang digunakan untuk mengetahui illah hukum. Summa wajadat atau wujidat waqi'atun ukhra, kemudian ada peristiwa yang lain tasawa yang sama dengan waqi'atan, satu peristiwa atau waqi'atun nasi, peristiwa yang ada nasnya tadi, fi illati tahaqquqi illatil hukmi. Fi illatin, sama illahnya, tahaqqaqa illatul hukmi fiha, fa innaha tusawi biwaqi'atin nasi fi hukmiha. Maka menjadi jelas illahnya hukum itu karena kesamaan dengan peristiwa yang ada nasnya tadi di dalam hukumnya. Binaan berdasarkan ala tasawi ma, atas kesamaan keduanya, fi illatihi, di dalam illahnya. Li'annal hukm yujadu haitsu tujadu illah, karena hukum itu ada ketika ada illahnya. Kita lanjut dulu aja. Kita masuk kepada contohnya. Wa hadhihi amtsilatun minal aqisati syar'iyyah wal wad'iyyah tudihu hadat ta'rif atau tuwaddihu hadat ta'rif. Berikut ini adalah contoh-contoh qiyas syar'i maupun wad'i yang menjelaskan ta'rif di atas. Yang pertama adalah syurbul khamri, meminum khamar itu adalah waqi'atun, satu peristiwa, thabatat bin nassi hukmaha atau hukmuha, bisa thabatat bin nassi hukmuha, adalah satu peristiwa yang sudah tetap hukumnya berdasarkan satu nas. Wa huwa at-tahrimu, yaitu haram atau dilarang. Alladzi dalla alaihi qauluhu subhanahu wa ta'ala, yang ditunjukkan oleh firman Allah, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Maka hanyalah khamr, judi, undi-undi nasib dan segala macamnya itu ya, rijsun adalah najis, min amali syaitan atau keji atau yang lainnya, min amali syaitan termasuk perbuatannya syaitan, fajtanibuhu, maka jauhilah. Li'illatin hiya al-iskaru, tahrimnya tadi itu li'illatin karena satu illah, hiya al-iskaru, yaitu al-iskar, yakni memabukkan. Fakullu nabidhin, maka setiap perasan anggur atau perasan buah, tujadu fihi hadhihi illah, di mana ditemukan illah yang sama, illah ini, yusawwi bil khamri, yang sama dengan khamar, fi hukmihi, di dalam hukumnya, wa yahramu syurbuhu, dan diharamkan pula minumnya. Jadi khamar itu haram karena nas, ya, tolong dipahami, haramnya karena nas atau dijelaskan oleh nas bahwa khamr itu haram. Nah, ketika dijabarkan lebih lanjut, apa alasannya, apa illahnya? Illahnya adalah al-iskaru, yaitu memabukkan. Maka kemudian muncul yang namanya narkoba, muncul ya segala macam hal-hal yang memabukkan. Ini khamr dari nabidh, perasan anggur. Nah, zaman sekarang muncul, terus berkembang zaman, muncul ada wine, ada whisky, ada vodka, segala macam sejenisnya. Bagaimana hukumnya? Maka kembali ke tadi, dikiaskan dengan khamr.
kullu muskirin. Jadi semua yang memabukkan itu khamrun, khamr. Fa kullu khamrin haramun, dan setiap khamr itu adalah haram. Jadi hukumnya disamakan. Baik. Yang kedua, qatlul warithi muwarithu. Seorang ahli waris membunuh pemberi waris. Waqi'atun merupakan satu peristiwa tsabatat bin nasi hukmuha, di mana hukumnya itu sudah tetap berdasarkan nas. Wa huwa man'ul qatil minal irthi, yaitu tercegahnya pembunuh itu dari hak waris. Alladzi dalla alaihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yang ditunjukkan oleh sabda Rasul, la yarithu al-qatil, seorang pembunuh itu tidak akan menerima waris dari yang dibunuh. Li'illatin, sebab illah, hiya inna qatlahu fihi isti'jalus syai'i qabla awanihi. Apa illahnya? Illahnya adalah bahwa pembunuhan tersebut adalah dinyatakan sebagai isti'jalus syai', mempercepat sesuatu, qabla awanihi, sebelum waktunya. Fayuraddu alaihi qasduhu, maka dikembalikan kepadanya atau ditolak darinya qasduhu, tujuannya, niatnya. Wa yu'aqabu bihirmanihi, dan dia dihukum dengan pelarangan untuk mendapatkannya. Wa qatlul musalahu lil musi tujidu fihi hadhil illah. Maka kias yang dapat dikiaskan kepada pembunuhan waris tadi apa? Wasiat. Seorang yang diberi wasiat, maka ketika dia membunuh pemberi wasiat, nah tujadu fihi hadhil illah, maka ditemukan pula illah yang serupa. Fayuqasu, maka dibandingkan atau dikiaskan biqatlil warithi, dengan pembunuhan ahli waris, muwarithu atau maurithahu, pemberi warisnya. Wa yumna'u al-qatilu, sehingga pembunuh tersebut tercegah atau terlarang ilmusi, dari pemberi wasiat, min istihqaqil musabihi lahu, dari mendapatkan hak wasiat. Oke, kita lanjutkan saja. Yang ketiga, al-bai'u waqtan nida'i lis-salati. Jual beli, akad jual beli pada waktu an-nida' lis-salah, panggilan untuk salat. Min yaumil jum'ati, pada hari Jumat. Waqi'atun adalah satu peristiwa tsabatat bin nasi hukmuha, di mana hukumnya itu sudah ditentukan melalui nas. Wa huwa al-karahah, yaitu makruh. Alladzi dalla 'alaiha qawlu subhanahu, yang ditunjukkan oleh firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati, jika telah dipanggil untuk salat, min yaumil jum'ati, pada hari Jumat, fas'au, maka bersegeralah, ila dzikrillahi, kepada menyebut Allah, artinya untuk segera salat. Wa dharu, dan tinggalkanlah al-bai', jual beli. Li'illatin, karena satu illah, ya, apa illahnya? Hiya syughluhu anis shalah, yaitu bersibuk diri dari salat. Wal ijaratu, adapun ijarah, sewa menyewa, awir rahan, atau gadai, au ayyati muamalatin, atau transaksi apapun yang terjadi waktu nida'i lis-salati, pada waktu an-nida' lis-salah, ajakan untuk salat, azan, atau ya pokoknya waktu mau salat, min yaumil jum'ati, pada hari Jumat, tujidu fiha hadhil illah, maka didapati illah ini.
wa hiya syughluha 'alis shalah, yaitu sibuk dari salat. Sibuk dari salat artinya dia tidak segera salat. Fatuqasu, maka dibandingkan, dikiaskan bil bai'i, dengan transaksi jual beli, fi hukmihi, di dalam hukumnya. Wa tukrahu, maka dimakruhkan juga waqtan nida'i lis salati, pada waktu ada nida' lis salah. Contoh yang keempat, al-waraqah al-muwaqqa' 'alaiha bil imdha' waqi'atun sabata bin nassi hukmuha wa huwa annaha hujjatun 'alal muwaqi' alladhi dalla 'alaihi an-nass al-qanun al-madani. Kalau ini bukan syar'i ya, tapi ini sudah wad'i. Apa itu syar'i, apa itu wad'i? Nanti ada sebenarnya pembahasan sendiri, tapi sekedar tahu saja, syar'i berarti ini yang sudah ditentukan oleh syari' atau Allah. Tapi kalau wad'i itu konon wad'i, berarti konon undang-undang yang ditentukan oleh manusia. Nah, kalau ini tiap negara mungkin berbeda. Ini tentang mata uang ya. Ini bisa saya lompat saja. Yang kelima, ini sepertinya juga sama, hukum wad'i, tapi coba kita baca. Ini tentang pencurian. As-saraqah bainal usul wal furu'. Oke, usul wal furu' ini apa ini? Wa baina zaujain. Ini perlu dipahami. Usul, furu', kalau dalam silsilah, maka usul itu adalah orang tua, furu' itu adalah anak. Wa baina zaujaini, dan di antara suami istri. La tajuzu muhakamah murtakibuha illa bina'an ala talabil majna' alaih fi qanunil uqubat. Nah, ini konon, jadi tergantung undang-undangnya ya. Wa qisa 'ala saraqah an-nas al-ghasbu. Oke, saya jelaskan saja. Jadi kalau di sini dikatakan pencurian itu kalau terjadi antara anak, orang tua, atau suami istri, menurut hukumnya ada. Jadi menurut hukum yang berlaku di negara ini, negara Syekh Abdul Wahab Khalaf ya, maka la tajuzu muhakamah murtakibuha. Jadi tidak dihukumi lah, artinya tidak sampai harus disidang, tidak sampai harus ditangkap pelakunya, karena masih dalam satu lingkup keluarga, anak, bapak, ibu, atau suami istri. Tapi ada pengecualian kecuali kalau emang dituntut oleh korbannya. Nah, apa kiasnya di sini? Yang bisa dikiaskan di sini adalah ghasab, karena ghasab itu sama seperti mencuri. Perbedaan antara ghasab dengan saraqah adalah kalau saraqah itu istihlaknya itu bukan hanya manfaah, tapi juga istihlak barang. Jadi barang memanfaatnya itu sama-sama habis terpakai. Tapi kalau ghasab itu hanya mengambil manfaatnya. Jadi misal ada sandal teman dipinjam, dipakai, terus dikembalikan tanpa izin orangnya, namanya ghasab. Tapi kalau ada sandal teman dipakai, tidak dikembalikan lagi, itu namanya mencuri. Oke. Fa fi kulli mithalin min hadhil amthilah, maka di dalam setiap contoh di atas, suwiyat waqi'atun, disamakan atau dibandingkan satu peristiwa itu, la nassu ala hukmiha, di mana tidak ada nas tentang hukumnya, biwaqi'atin, disamakan dengan satu peristiwa yang nassu ala hukmiha fil hukmil mansus alaih, ada dasarnya, ada dasar hukumnya, ada dalil hukumnya. Binaan ala tasawihima, berdasarkan atas kesamaan illati hadal hukmi, illat hukumnya. Wahali taswiyah, maka bersamaan ini bainal waqi'atain fil hukmi, di dalam hukum antara dua kejadian tadi, binaan ala tasawihima fi illatihi,
berdasarkan kesamaan ilahnya, hiya al-qiyasu adalah qiyas. Fi istilahil usuliyin, menurut istilah ahli usul. Jadi yang dimaksud qiyasnya ahli usul itu ya yang contoh-contoh tadi itu. 5 contoh tadi. Wa qauluhum taswiyatu waqi'atin biwaqi'atin au ilhaqu waqi'in biwaqi'atin au ta'diyatul hukmi min waqi'atin ila waqi'atin hiya ibarat mutaradifah madluluha wahid. Jadi ulama itu kadang mengatakan taswiyatu waqi'atin biwaqi'atin, tapi ada juga ulama lain yang mendefinisikannya ilhaqu waqi'atin biwaqi'atin. Ada juga yang menggunakan istilah ta'diyatul hukmi min waqi'atin ila waqi'atin. Tapi intinya semuanya adalah ibarat mutaradifah, ungkapan yang serupa. Baik, saya rasa cukup untuk yang ini. Silakan dipelajari kembali. Boleh jadi apa yang saya sampaikan ada kesalahan, bisa dicek ulang, bisa dipelajari ulang, karena saya juga bukan orang yang benar-benar lepas dari salah. Maka sekali lagi silakan belajar lebih jauh, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.